Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita di dalam menjelaskan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang terjangkit hadas, baik hadas kecil, hadas pertengahan, ataupun hadas akbar. Kita sampai sekarang di dalam membahas hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang terjangkit hadas pertengahan, alias orang yang terjangkit junub, janabah. Yaitu seperti yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Di sini beliau juga mensyarahi, menjelaskan apa yang ada termaktub di kitab Safinatun Najah yang mana diharamkan bagi orang yang terjangkit hadas pertengahan alias junub. Itu ada 6 hal. Yaitu ada 6 hal. Apa itu? 4-nya sudah kita sebutkan di pertama. Apa itu? Larangan bagi orang yang terkena junub atau alias orang-orang yang telah memasukkan kemaluannya ke lubang perempuan ataupun keluar mani, karena itu termasuk junub. Termasuk junub. Yaitu adalah yang pertama adalah menyentuh sholat, kemudian tawaf, masul mushaf, menyentuh mushaf, dan juga membawa Al-Quran. 4 hal sama seperti yang video yang lalu, pembahasan tentang keharaman bagi orang-orang yang terjangkit hadas asghar. Yang kelima itu adalah al-lubthu fil masjid, tambahan. Yang kelima itu adalah al-lubthu fil masjid alias diam tinggal di masjid. Nah, ini bagi siapa kok dilarang tinggal di masjid? Bagi orang yang junub, orang yang muslim, orang yang balik. Orang yang muslim, orang yang balik. Ya. Tinggalnya itu seberapa lama yang dilarang? Biqadri aqalli tuma'ninah 'alal mu'tamad. Ya, yaitu dengan kadar kira-kira paling sedikitnya orang itu tuma'ninah. Sekarang minimal tuma'ninah itu apa? Ucapan subhanallah. Jadi nggak sampai 1 menit, jadi cuma mungkin 2 detik, 3 detik saja. Selama tuma'ninah kan harus berhenti, tidak bergerak semua anggota tubuh dengan kadar-kadar waktu ucapan zikir subhanallah. Nah, seperti itu. Tadi kira-kira subhanallah mungkin nggak sampai 5 detik ya. Dalam waktu itu diam, ketika orang diam di masjid dan berdurasi 5 detik atau mungkin 3 detik sehingga dia bisa disebut orang yang diam dan tinggal di masjid, maka haram kalau dia junub. Kalau dia junub, dia haram meskipun cuma 3 detik. Nah, baik. Kenapa demikian? Karena ini sudah disebutkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay la taqrabu mawadhi'as shalah, alias jangan kalian dekat-dekati mawadhi'as shalah, tempat-tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi maksudnya la taqrabu sholat itu adalah bukan jangan dekati pekerjaan sholat, bukan, tapi jangan dekati tempat-tempat yang digunakan sholat ketika Anda atau kalian itu dalam keadaan sukaro, dalam keadaan sukaro. Sukaro itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Kenapa demikian? Li'anna sholah laisa fiha umburu sabil. Karena ilah yang dimaksud di sini adalah mawadhi'us sholat, tempat sholat itu karena lafaz yang di dalam Al-Quran itu adalah wala junuban illa abiri sabilin. Jadi orang junub juga nggak boleh bertinggal di masjid kecuali abiri sabilin, kecuali hanya numpang lewat saja ke masjid, lewat saja. Dari sini kita tahu min huna yufham jawazu uburi junub fil masjid, bahwasanya orang yang junub itu boleh kalau numpang lewat saja di masjid. Ya, bukan tinggal, tapi diharamkan at-taraddudu fi, mondar-mandir, bolak-balik di dalam masjid ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Li'annahu yushbihu al-muktha. Karena itu sama, serupa dengan orang yang tinggal di masjid. Wa minat taraddud al-muharram dukhulu masjidin laisa lahu illa babun wahid. Termasuk hal yang mondar-mandir yang diharamkan itu adalah ketika masuk masjid, masjid itu tidak punya pintu kecuali 1 pintu. Ya.
Nggak boleh, karena mau gak mau dia akan masuk terus keluar ya dari pintu yang sama. Jadi mondar mandir haram. Atau abwab, atau masjidnya punya pintu banyak, tapi dakhalahu, dia memasuki, orang junub itu masuk because dirujuk min dalikal bab, dengan niatan dan maksud ingin balik ke pintu yang dia masuki tadi. Kelas nggak boleh, haram ya, nggak boleh. La in anna lahu dzalik, kecuali kalau dia memang terpaksa harus lewat situ. Misalkan pintunya aja banyak, orang junub mau masuk ya, dia masuk ke dalam masjid ya, kemudian kok sebenarnya dia nggak ada niatan untuk balik ke pintu awal dia masuk, enggak, cuma lewat mau ke pintu yang lain, mau keluar lewat pintu yang lain, ternyata kok pintu yang lain semuanya tertutup kecuali pintu yang dia masuki, ya wis terpaksa lewat sana, dan itu nggak diharamkan, nggak berdosa. Baik, dalilnya apa kok kok ini dikatakan demikian? Karena kanjeng Nabi bersabda, la uhillul masjida li haidin au junub, saya tidak menghalalkan orang masuk masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Baik, dan letak diharamkan tinggal dan mondar mandir di masjid itu ketika nggak ada uzur, kecuali kalau kalau ada uzur ya, ada uzur misalkan seperti dia tidur di dalam masjid, kemudian dia fahtalama, kemudian dia ihtalam, junub, keluar mani, walam yajid ma'an yaghtasilu bihi wa ta'adzur 'anil khuruj li ghalqi awabihi, kemudian dia nggak menemukan air untuk keluar, untuk dia wudu, untuk mandi, dan dia nggak bisa keluar karena pintunya semuanya dikunci ya, atau dia nggak menemukan orang yang membukakan masjid, atau dia takut keluar dari masjid karena ada musuh atau ada hewan buas. Nah, maka orang seperti ini hukumnya? Tetap wajib bagi dia untuk tayamum. Nah, wajib bagi dia untuk tayamum dengan debu. Tapi syaratnya debunya bukan debu masjid, alias debu yang diwakafkan untuk masjid, tanah yang diwakafkan buat masjid. Beda kalau debu yang ada di balik karpet, misalkan ada debu, nah ini bukan debu wakaf, jadi nggak apa-apa. Maksudnya debu atau tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, yang tidak boleh untuk tayamum adalah tanah yang misalkan buat bangunan, kan ini wakaf, termasuk wakaf itu nggak boleh ya, karena misalkan tanah itu sudah diwakafkan dan dibuat pembangunan masjid, itu beda lagi. Nah, jadi kalau orang yang punya udzur nggak sengaja kancingan di situ ya mau gimana lagi. Tapi kalau nggak ada udzur ya haram ya, nggak ada udzur haram. Tapi kalau ada udzur nggak apa-apa. Baik, beda lagi dengan orang kafir. Orang kafir misalkan dia haitsu la yamna'ul kafir walau junban fil muqsil masjid, boleh orang kafir itu meskipun dia junub tinggal di masjid ya, tapi syaratnya masuk masjid dengan izinnya orang muslim yang balik, yang akil. Atau dia niat masuk masjid itu untuk minta fatwa, minta kejelasan daripada ulama, mau tanya. Atau dia masuk masjid untuk tanya tentang Islam. Atau dia masuk masjid untuk maslahah kita sebagai orang muslim, seperti bangun masjid. Misalkan yang bangun tukangnya, kulinya itu orang kafir, ya nggak apa-apa. Baik. Qala ba'dhum la budda fi jawazi dukhulihi min syartain al-haja wal idzin fa idza qala bi ghairi dzalika uzira. Ya, sebagian ulama memberikan syarat orang kafir itu masuk masjid dengan dua syarat. Apa itu? Yaitu kalau ada hajat, ada perlu, dan juga dengan izin. Kalau dua-duanya nggak ada, maka kalau dia masuk masjid tanpa dua syarat ini, maka dia uzira, dihukum. Ya. Dan yang dimaksud masjid itu adalah masjid yang jelas wakaf. Ini masjid yang diwakafkan, masjid wakaf, bukan musola, bukan langgar, masjid wakaf. Karena syaratnya masjid itu adalah tanah yang diwakafkan memang untuk masjid. Atau kita nggak tahu ini benar-benar masjid wakaf apa enggak, musola atau langgar enggak, tapi sudah umum dari masyarakat sekitar bahwasanya ini benar-benar masjid kok, sudah diwakafkan dari dulu. Ya, ini nggak masalah. Baik. Kemudian yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang terjangkit hadas pertengahan alias junub adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran pakai lafaz, mengucapkannya meskipun satu huruf. Ya, sekiranya dia mendengar nafsahu, mendengar dirinya sendiri.
Ini adalah sam'ahu wala arido yamnahu. Jikalau memang pendengarannya normal dan nggak ada hal yang mencegah dia, nggak ada suara keributan, kebisingan terus dia nggak bisa mendengar, nggak. Tapi semuanya normal. Tapi syarat apa? Ada syarat-syarat diharamkannya orang itu membaca Quran itu kok membaca Quran itu menjadi haram itu ada syarat-syaratnya. Ada 6. Yaitu apa? Yang pertama, an yakunal qari'u mukallafan. Ya. Al-qari, orang yang membaca itu harus mukallaf. Ya, mukallaf, balik dan akil. Maka bukan sobi, bukan majnun, orang gila, bukan. An yakuna ma atabihi yusamma Qur'anan. Yang dia baca itu adalah dibaca Al-Qur'an. Yang dia baca adalah Al-Qur'an. Ya. Kecuali jikalau dia niat membaca Al-Qur'an dan dia niat niat membaca Al-Qur'an dan dia sudah memulai membaca Al-Qur'an, maka dia berdosa dengan satu huruf saja. Ya. Karena dia sudah berniat untuk maksiat dan dia sudah memulainya. Jadi misalkan ada kan Bismillahirrahmanirrahim, kan ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau dia niat Bismillahirrahmanirrahim, niat Al-Qur'an, sedangkan dia junub, maka haram. Nah, niatnya baca Al-Qur'an. Jadi misalkan sampai bi tapi dia niat baca Al-Qur'an, berdosa. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim meskipun panjang tapi dia nggak niat nggak niat Al-Qur'an, ya nggak apa-apa. Ya, nggak niat Al-Qur'an ya nggak apa-apa. Niat zikir. Antakuna qira'ah naflan litakhruja biha qira'atu faqih tawrin. Yang dibaca dia yang membaca Al-Qur'an itu bacaannya Al-Qur'an itu bacaan sunnah seperti kita pada umumnya. Berbeda lagi kalau orang yang kehilangan atau nggak nemukan 2 alat untuk bersuci. Ya. Orang nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum karena nggak ada tanah, debu atau nggak ada air. Maka seperti ini nggak haram baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah ketika sholat. Kenapa? Ya karena baca Al-Fatihah ketika sholat itu hukumnya wajib. Loh, dia kan nggak punya wudhu. Ya, nggak punya wudhu dan dia belum tayamum karena nggak ada alat wudhu, nggak ada alat untuk tayamum. Maka nggak masalah. Karena di sini bacaan Al-Qur'annya menjadi wajib. Jadi dia nggak berdosa. Ya, atau baca Al-Qur'an ketika khutbah Jumat. Ya, atau baca Al-Qur'an ini semuanya yang wajib-wajib. Ya, wajib-wajib. Jadi nggak masalah, nggak haram. Ya, kemudian an yatalaffadha biha fa kharaja ma idza ajraha ala qalbi. Ya, berbeda lagi kalau dia nggak baca, nggak dilafadzkan, tapi cuma membatin, baca Al-Qur'an dalam hati. Nah, maka ini nggak berdosa. Ya, nggak berdosa. Tapi kalau dilafadzkan dosa. Au nadhara ilal ayat fil mushaf biduni lafzin, atau dia lihat Al-Qur'an, junub tapi lihat Al-Qur'an saja, nggak dipegang, cuma dilihat. Bacanya dalam hati, nggak apa-apa. An-yusmi'a nafsahu, memperdengarkan baca Al-Qur'an. Jadi sampai kedengaran Bismillah sampai dia dengar baca Al-Qur'an. Haitsu kana mu'tadila, sama sekiranya pendengarannya itu normal. Wala mani'a min laghatin wa nahwi, dan nggak ada laghat, nggak ada bising, suara kebisingan atau berisik. Ya. An yakuna bi qasdil qira'ah wahdaha aw ma'a ghairiha. Nah, termasuk keharaman orang itu membaca Al-Qur'an itu adalah ketika dia niat membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an saja, atau niat dia membaca Al-Qur'an dengan niat zikir. Misalkan dia niat membaca Al-Qur'an plus niat zikir, haram. Ya, karena junub nggak boleh ada satu niatan Al-Qur'an saja meskipun sama zikir. Ya, kecuali kalau dia nggak niat baca Al-Qur'an, cuma niat zikir, misalkan baca ayat kursi, itu kan termasuk Al-Qur'an, tapi niatnya buat zikir, ya nggak masalah. Nggak masalah. Atau niat qasasahu, atau mau idhotahu, cerita nasihatnya, atau berjaga-jaga, wiritan, ya itu nggak masalah. Ya, selama dia nggak niat untuk membaca Al-Qur'an, zikir saja. Ya. Atau mutlak gak niat apa-apa, gak niat zikir, gak niat baca Al-Qur'an, fala hurmata, maka nggak haram orang yang seperti ini baca Al-Qur'an atau baca ayat kursi itu tadi. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya sudah disabdakan oleh kanjeng Nabi, la yaqra'ul junubu wal haidhu syai'an minal Qur'an. Tidaklah orang yang junub dan orang yang haid itu diperbolehkan untuk membaca sedikit pun daripada Al-Qur'an. Baik. Inilah siapa? Inilah adalah orang-orang siapa? Orang-orang yang terjangkit hadas kecil. Hadas pertengahan yang diharamkan 6 hal. Nah, sekarang kita hadas besar, yaitu adalah hadasnya orang yang haid, orang yang nifas. Diharamkan bagi orang yang haid, orang yang nifas lebih banyak daripada itu tadi sebelumnya. Kalau yang pertama diharamkan 4 hal. Yang pertengahan
diharamkan 6 hal. Sekarang bagi orang yang orang yang haid diharamkan 10 hal, ketambahan 4. Apa itu 4 hal itu tadi? As-shaum. Yang pertama puasa. Nggak boleh orang yang haid, orang yang nifas puasa. Ya, puasa sunnah atau puasa fardu. Ya, haram dan nggak sah. Ya, haram dan nggak sah. Ya, alasannya apa kok orang yang haid, orang yang nifas kok nggak sah puasanya dan haram? Karena ini sudah perintah dari Allah. Allah Ta'ala yang memfirmankan, dan Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan umurun ta'abbudiyah, perkara-perkara yang sifatnya ibadah, tidak ada alasan, nggak ada toleran, nggak perlu tanya kok haram sih, nah ini nggak boleh kita tanya-tanya urusan yang ta'abbudiyah, sifatnya menyembah kepada Allah, nggak boleh. Nah, baik. Kemudian ya tetap orang yang haid, yang nifas tetap mengkodok puasanya, puasa Ramadan ya khususnya. Nah, tapi kalau sholat dia nggak mengkodok. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kata Sayyidatuna Aisyah, nahnu nu'maru kana yusibuna al-haid nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kita ini ketika kita tertimpa haid atau kita sedang haid, kita diperintahkan oleh kanjeng Nabi untuk qada' shaum, qada' puasa, tapi tidak qada' sholat. Ya. Baik. Kemudian orang yang haid, orang yang nifas diharamkan apa lagi? Tolak. Alias orang yang laki-laki atau suaminya dilarang dan diharamkan mentalak istrinya yang sedang haid atau yang sedang nifas. Jadi larangan ini bukan bagi perempuan, tapi bagi suaminya, para suami ini. Ya, kenapa demikian? Karena ini orang yang mentalak, menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan nifas, iddahnya itu akan tambah panjang. Ya, iddahnya akan tambah panjang dan bisa menyakiti dan membuat merugikan istri perempuan. Ya. Meskipun seandainya laki-laki ini tetap menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, talaknya jatuh, tapi dia berdosa. Talaknya jatuh tetap dan dia berdosa. Ya. Baik. Kemudian termasuk yang diharamkan lagi, yang nomor berapa ini? Yang nomor 9. Apa itu? Al-murur fil masjid in khafat al-fitahu. Melalui, lewat di masjid jikalau dia takut mengkotori masjid dengan darah haid atau darah nifas. Ya, takut ya bisa ngalir misalkan, ya, karena nggak pakai pengaman sehingga takut ngerembes. Nah, ini bahaya, hati-hati. Ya, dan nggak cuma alasan demikian, kenapa? Takutnya demi menjaga kebersihan masjid. Dan nggak cuma haid saja, semua orang yang punya najis, yang punya kotoran, orang yang punya luka, darah, atau orang yang sudah muntah, bahaya dan nggak boleh sampai masuk masjid. Ya, takut mengkotori. Jadi nggak cuma orang yang haid, orang yang nifas saja, tapi semua orang. Ya, semua orang yang membawa najis, membawa kotoran. Ya, baik. Tapi kalau orang yang haid, orang yang nifas itu merasa aman dan nggak mungkin ngerembes, nggak mungkin netes sampai mengotori masjid, ya nggak apa-apa. Tapi cuma lewat saja. Tapi kalau tinggal nggak boleh, sama seperti orang yang junub. Ya, karena sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama adalah as-shalah wa tawaf wa masul mushaf, menyentuh mushaf, wa qiraatul Quran wa libsu fil masjid. Ini berlaku juga, dan tinggal di masjid berlaku bagi orang yang haid dan nifas. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Dan al-murur, sedangkan melewat masjid itu diharamkan kapan? Ketika takut mengkotori masjid. Ketika nggak takut mengkotori masjid, aman, ya wis, nggak apa-apa. Ya, baik. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, apa itu yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas? Adalah al-istimta bima baina surrah wa rukbah, bersenang-senang menikmati apa yang di antara pusar dan di antara lutut. Bin nadhar, dengan melihat ataupun dengan menyentuh. Bisyahwah bila hail, dengan syahwat dan tanpa ada hail, tanpa ada pembatas. Ya, fayahrumu ala zauji dzalik. Maka ini juga termasuk suami yang dilarang. Suami nggak boleh bersenang-senang dengan istrinya di bawah pusar dan di atas lutut, tanpa hail, tanpa pembatas, dan pakai syahwat, nggak boleh. Ya, wa yajibu 'alaiha an la tumakkinahu min dzalika, dan wajib bagi seorang istri
untuk mengamankan dirinya, tidak boleh memungkinkan dan memberi peluang kepada suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya dalam keadaan haid dan nifas. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Ada dalilnya, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki dari perempuannya ketika dia haid. Nah, ini gimana Rasulullah solusinya? Kadang-kadang laki-laki nggak kuat, bagaimana solusinya sedangkan perempuannya haid? Maka apa kata Nabi? Mafukul izar, yang dihalalkan itu adalah apa yang di atasnya izar, sarung, alias yang di atasnya apa? Di atas penutup ada penghalang, ada hail, ada pembatas, nggak langsung terbuka, menyentuh langsung nggak boleh, harus ada hail. Nah, itu nggak apa-apa. Baik, wa istamiru tahrimu dzalika ila an yanqati ad-damu wa taghtasil. Dan keharaman itu terus menerus sampai darahnya itu terputus, enggak keluar lagi, dan dia sampai mandi besar. Naam, ya. At-talaq wa shamu wa tuhru yahilu bil inqita. Talak dan puasa dan bersesuci itu halal ketika darahnya sudah apa? Darahnya sudah terputus dan nggak keluar darah lagi. Alias apa? Kalau darahnya sudah berhenti, ya darahnya sudah berhenti, nggak haram lagi orang misalkan ada suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya, nggak haram lagi meskipun belum mandi, ya. Kemudian apa? Wasom dan puasa, perempuan darahnya sudah terputus ketika tengah-tengah matahari, ya maka puasa seketika itu. Ya, seketika itu dia puasa, kan belum mandi, ya meskipun belum mandi, ya sudah nggak apa-apa, ya sudah halal. Watuhur, dan ketika darahnya sudah berhenti, yahil bagi dia halal untuk bersesuci. Tapi kalau darahnya masih keluar, nggak boleh bersesuci niat mengangkat hadas akbar. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Wallahu a'lamu bishawab.